Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Bening Pikadani, absen 06 dari kelas 10B. Nama saya Ida Magdali dari kelas 10B, absen 13. Saya Kenji Laksdadi, nomor absen 17, kelas 10B. Kita akan melakukan sebuah penelitian mengenai sumber sejarah yang berada di Kabupaten Klaten. Tepatnya di Desa Paseban, Kecamatan Bayat. Dengan judul Pesona Makam Sunan Penaran terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya. Tunggu apa lagi? Mari saksikan video berikut. Makam Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten merupakan salah satu objek wisata religi yang populer di Jawa Tengah. Kompleks makam tersebut tidak hanya menyisakan jejak sejarah peninggalan Islam, tetapi juga kuatnya toleransi beragama. Jejak toleransi beragama yang tinggi bisa dilihat dari gapura di kompleks makam ulama besar tersebut. Di tempat ini terdapat beberapa gapura, di antaranya yaitu Gapura Segara Muncar, Gapura Duda, Gapura Pangrantunan, Gapura Plengkung, Gapura Panemo, Gapura Pamuncar, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui dampak objek wisata tersebut terhadap perekonomian masyarakat sekitar, kita melakukan sesi wawancara dengan salah satu pedagang yang berada di sana. Assalamualaikum Mas, dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan Pak Rusadi. Pak Rusadi. Oh, okay. Oh iya Pak, sebelumnya izin bertanya, kira-kira apa jenis barang apa saja yang dijual di sini ya? Di sini ya bermacam-macam ya, walaupun nggak lengkap tapi banyak pilihan untuk istilahnya membuka kios aksesoris. Di sini ada ya macam wayang, topi, langkon, kacamata, cincin gelang, dan miniatur. Terus yang ada di sini ya banyak itemnya. Insya Allah ya kalau seandainya pengunjung melihat kios saya ini ya pilihan itu enggak cuma ada berapa enggak, mungkin yang dari rumah mau nyari apa insya Allah dapat di sini untuk pelayanan aksesoris ini itu kenang-kenangan. Sudah berapa lama Anda berjualan di lokasi? Ini saya sebenarnya baru 2 tahun ya. Ini kios mertua saya. Oke. Saya minta buat saya kelola di sini 2 tahun di sini. Untuk masa nama jualannya sudah 2 tahun di sini. Di sini apa yang menarik untuk Anda? Apa yang menarik Anda untuk memilih lokasi ini sebagai tempat berjualan?
Sebenarnya untuk ini bukan pilihan, sebenarnya bukan pilihan. Karena ya pertama ya ini cuma nerusin usaha mertua, ya tinggal nempatin aja. Nah, kalau tempat juga sebenarnya kalau minta yang strategis ya apa ya, nggak bisa milih sebenarnya. Kalau mau milih ya dari sebelah kiri jalan seandainya mau milih loh, tapi tetap semua ada keunggulan tersendiri. Misalnya dari sebelah kiri jalan seandainya naik sebelah kiri, dalam kondisi naik ya, pengunjung datang naik sebelah kiri, mungkin yang ada yang berziarah mungkin nggak ada yang bawa peci atau tasbih atau belangkon, mungkin dia sebelum berziarah mau beli apalah peci atau belangkon atau tasbih bisa mampir ke sini, bisa lah. Itu yang apanya sisi positifnya dari jalur sini ya, kan ada 2 jalur nih, jalur naik sama turun. Tapi kebanyakan kalau pengunjung sudah selesai ziarah, nah turun. Nah di sini negatifnya ya kalau kita nawarin pas rame, kalau suara nggak kenceng pasti ya jarang yang mampir. Tapi ya alhamdulillah banyak yang mampir juga. Kalau kita masih semangat, pantang nawarin jualan kita, apa istilahnya barang dagangan kita, ya insya Allah banyak yang mampir. Itu tantangannya seperti itu. Terus bagaimana pengalaman Anda berjualan di tempat? Udah 2 tahun ya, 2 tahun udah lumayan berbagai macam pengalaman udah dapat. Di sini ya pengalaman sedih ada, bahagia ada. Untuk sedihnya di sini dulu pernah ya, semasa di sini ya maaf bukan ya, ini pengalaman pribadi. Di sini dulu lahan kosong sampai saat ini digas baru ini. Nah, ya kebetulan ya nggak ada komunikasi, saluran air saya dilepas. Nah, ini banjir, ini kebanjiran ya saya, masuk semua air. Mau nggak mau kan harus mikir sendiri. Nah, sementara ya ditahan pakai bambu, tapi airnya termasuk sini, tapi nggak nyampe jatuh ke barang dagangan. Di sini kan kalau bulan puasa libur, nah, kesempatan nyambung perbaikin di bulan puasa. Ini udah alhamdulillah udah aman. Jadi yang lagi pengalaman yang pahit lagi ya, kalau di sini kan nama jualan itu kan nggak setiap hari banyak pengunjung, ada sisi sepi, ada sisi ramai. Tantangannya di situ. Kebanyakan di sini ada semacam grup pedagang. Nah mungkin teman-teman di sini nunggu kiosnya cuma sekedar nyari info nih, ada rombongan nggak Pak Mas? Nah, kalau ada mereka baru naik, sebenarnya banyak yang tutup. Nanti kalau di grup ada info rombongan berapa bis nih baru buka mereka. Atau ada yang nunggu kiosnya cuma sekedar dari pagi nyampe sore, dari sore nyampe tengah malam, ada seperti itu. Untuk yang ya biasanya pengalaman yang kurang menyenangkan ya emang kalau di sini, kalau kita ya kalau persaingan dagang udah wajar lah, mungkin berdagangan sama, nah, mungkin ya sebelah laku ternyata seperti apa ya, memang ada sisi kesabaran juga, ada ikhlas. Kalau mungkin kita masih sepi, yang lain nah mungkin pengalaman ya rombongan turun 4 bis dapat sini enggak, ini harus ada sisi keikhlasan yang luar biasa, harus sabar. Kalau enggak ya kita nggak pernah tahu kan namanya rezeki seperti apa. Tapi ya kadang ada rombongan 1-2 mampir di sini beli banyak, ya alhamdulillah masih seperti itu. Kadang kalau rezeki itu nggak bisa kita tebak, nggak bisa kita sangka. Yang pengalaman paling menyenangkan ya di sini ada bulan-bulan tertentu yang rombongan ziarah itu maksimal ke sini, dan bulan-bulan itu ya emang bulan-bulan favorit, bulan-bulan yang sangat dimaksimalkan untuk rombongan para peziarah. Di sini ada bulan Ruwah nih. Ruwah nih kalau di sini yang kalau mau masuk bulan puasa. Nah, itu paling dinanti semua rombongan ziarah pasti tumpek blek. Gak cuma di Pandanan ya, tempat ziarah ini seperti yang tempat Wali Songo, dari tempat Sunan Gresik, Sunan Bonang, tempat ke Gus Dur itu pasti rame kalau bulan Ruwah. Kalau bulan Islamnya apa ya? Lupa. Nah itu
Terus apakah ada momen atau pengalaman tertentu yang paling berkesan? Kalau paling berkesan paling ya mungkin pernah satu ada kunjungan bupati dari Semarang, hampir di sini beli kopiah ya tanpa istilahnya ngasih uang sekian nggak usah dikembaliin ya, itu paling ya istilahnya kan ya rezeki ya nggak disangka ya, paling pengalaman menarik yang seperti itu. Seperti itu sih, sama yang lainnya ya, yang saya taruhin di awal tadi mungkin rombongan 1-2 atau ngambil banyak ya, itu pengalaman paling spesial kalau misalnya ya, emang itu seperti itu ya. Terus apa strategi yang Anda gunakan untuk menarik pelanggan? Ya, yang pertama harus berusaha nata dagangan, kerapian, kebersihan. Sebenarnya kebersihan itu wajib. Kebersihan itu emang tiap dagangan, misal item apa nih, tempat aqua atau petromak atau miniatur, kalau bersih kan seenggaknya udah menarik perhatian. Kayak kemarin hari Minggu ada anak-anak pengen beli kacamata, Mas kok nggak bersih ya, nanti bisa dilapis. Mungkin ya saya kan udah, kalau setiap hari setiap orang kan ada sisi malesnya, ada sisi capek. Kadang kalau udah semuanya udah di bawah standar ya mungkin lupa. Kalau udah semangatnya maksimal dari atasnya nggak bersih semua nih, seperti itu pengalaman. Kebersihan itu untuk menaik. Sama kita harus pintar ngomong biar bisa meyakinkan pembeli. Itu aja. Terus bagaimana keberadaan makam ini terhadap usaha Anda? Sebenarnya kalau keberadaan makam ini sama seperti makam-makam orang-orang pintar, orang-orang yang ada keistimewaan di tempat yang lain ya. Sebenarnya keberadaan makam di sini itu menjadi berkah orang di sekitar sini, karena makam ini menjadi, walaupun bukan bagian dari Wali Songo, anak cuma keturunan ya, bukan cuma ya, sebenarnya di sini kan keturunan dari Wali Songo itu. Nah, mau nggak mau tetap jadi bagian dari rute ziarah, para rombongan ziarah selain dari Wali Songo pasti banyak masuk ke sini. Nah, itu bisa menjadi berkah para orang-orang di sini yang membuka usaha dagang, kemudian di aksesoris, makanan, atau gerabah, miniatur, atau mungkin yang di sekitar terminal yang menjajakan makanan, bakso ayam atau segala macam dagangan, itu sudah berkah luar biasa bagi warga sekitar sini. Terus apa harapan Anda untuk masa depan usaha ini? Ya, karena kalau dari prospeknya sebenarnya kalau dagang di sini udah progres banget ya. Kalau dagang di sini progres banget ya, harapannya saya bisa bertahan lama di sini, karena di sini bisa buat income diri saya untuk menghidupi istri juga anak-anak saya. Saya harap ya di sini, sebenarnya kan banyak mungkin pernah tadi nyampe mana tadi? Sampai makam ya. Nah, makam kanan kiri kan sebenarnya secara tata ruangnya masih kurang banget ya. Nah, seandainya di sini manajemennya bagus, di depan nanti ada bangun, pokoknya dibikin kayak gimana caranya, lingkungan sekitar sini bagus saja. Walaupun ya untuk keadaan seperti ini udah sebenarnya pengunjung udah luar biasa, tapi seandainya nextnya ke depan manajemen mau memperbaiki keadaan di sini, daya tariknya lebih maksimal lagi ya, insya Allah nggak akan kalah saing lah dengan tempat ziarah yang lain atau tempat wisata yang di luar ziarah seperti Borobudur, Prambanan, atau yang non ziarah lah, bisa bersaing dalam artian secara kebersihan, secara menarik perhatian pengunjung. Itu harap kedepannya lebih baik lagi. Terus apa yang biasanya dicari pelanggan di kios ini, Pak? Pelanggan ya biasanya yang paling banyak dibeli, paling banter ya belangkon, cincin, gelang, sama miniatur. Nah, paling laku banter seperti itu, peci juga kopiah. Paling banter. Kalau yang jarang ya pasti ada tas, caping atau kaligrafi. Yang ya laku tapi nggak se ekstrim
langkon, kopiah, cincin gelang. Kalau cincin gelang luar biasa omsetnya. Dan terima kasih Pak Rusdi telah meluangkan. Pak Rusadi. Oh, Pak Rusadi. Oke, Pak. Terima kasih Pak Rusadi telah meluangkan waktu untuk kita wawancara. Semoga usaha Pak Rusadi ini semakin maju, semakin banyak yang mampir. Iya. Semoga juga semakin lancar ke depannya. Amin. Terima kasih ya Pak Rusadi. Ini